البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadits ar-rabi' wal ishrun ba'da 824, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab. Pakailah yang warna putih karena sesungguhnya dia itu lebih suci dan lebih bagus. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalam pakaian yang putih itu orang-orang mati dari kalian. Rawahun Nasa'i wal Hakim wa qala hadisun sahih. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, hadis ini sahih dengan diperkuat oleh hadis yang sebelumnya. Kemudian disebutkan panjang lebar tentang takhrijnya, yaitu sebenarnya ada beberapa kekurangan, tetapi dengan seluruh sanadnya dia menjadi hasan. Kemudian ditambah dengan hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, maka dia menjadi sahih li ghairi. Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya perintah ini ilbasul bayat maksudnya adalah wazan. Beliau membahas dari sisi wazannya, labisa yalbasu seperti apa, sami'a yasma'u, al-bayat ay asyaba al-bayat, yaitu pakaian yang berwarna putih. Dan dinukilkan oleh sejumlah ulama bahwasanya ini adalah lil istihbab, hukumnya adalah mustahab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasannya. Jadi apa? Hukum itu ada alasannya, sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun. Al-ahkamus syar'iyyah mu'allalah, hukum-hukum syar'i itu ada alasannya. Tayyib. Kalau Allah saja menyebutkan ini haram karena demikian, ini halal karena demikian, demikian pula dalam masalah perjudian dan khamar, itu Allah Ta'ala sebutkan sebab pengharamannya adalah walaupun dia memiliki manfaat-manfaat tetapi dosanya lebih besar, yaitu kerugiannya lebih besar, makanya diharamkan. Demikian pula Nabi SAW tatkala menyebutkan perintah atau larangan atau ini atau itu, menyebutkan alasannya. Maka mestinya orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya dari kalangan para mufti, para alim, demikian pula para pengajar, para ustadz, tatkala memberikan nasihat-nasihat, tatkala memberikan perintah atau larangan kepada para murid, menyebutkan alasannya, bukan menyuruh orang untuk sekedar taklid dan mengekor dirinya atau mengkultuskan dirinya. Sebutkan kenapa halal, sebutkan kenapa haram, sebutkan kenapa maksiat, sebutkan kenapa bid'ah, sebutkan kenapa ini adalah kesyirikan. Nah, dijelaskan agar orang paham. Oh, sebabnya ini mengikuti dia karena hujjah, bukan karena sekedar mengkultuskan dan menganggap dia tahu segalanya. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan apa? Dua alat ta'lil sekaligus, fa dengan inna. Fa innaha atohar, karena sesungguhnya pakaian yang putih itu lebih suci. Dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mubarakfuri, maksudnya lebih suci adalah tatkala dia itu warnanya putih, dia lebih mudah terkesan dengan warna lain, lebih mudah terkesan dengan kotoran, lebih mudah terkesan oleh sesuatu yang merubah warna dia. Karena warnanya cepat berubah, maka orang akan cenderung untuk bersegera mencuci dia. Makanya dia lebih bersih daripada pakaian-pakaian yang lain. Mungkin untuk pakaian yang lain akan dipakai berhari-hari karena belum nampak kotor, belum nampak ini dan itu. Coba kalau putih, mungkin langsung nampak, langsung kita ingin mencucinya lagi agar dia itu senantiasa bersih. Makanya dia atohar, lebih bersih. Dari sisi yang lain, yaitu dia lebih menunjukkan kepada ketawaduan, jadi membantu untuk kesucian hati. Berbeda dengan warna-warna yang lain, itu akan
lebih mudah untuk apa? Condong kepada kemewahan, condong kepada kesombongan, dan seterusnya. Makanya yang putih itu lebih suci secara zahir dan juga secara batinnya. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa untuk wanita tidak seperti itu? Taulah kita bahwasanya al-hikam itu dilihat dari sisi rujhan, yaitu mana yang lebih rajih. Dari satu sisi inilah hikmahnya, namun terkadang suatu hikmah itu dihalangi oleh hikmah yang lain. Baik, hikmah kesucian itu secara umum didapatkan dengan pakaian yang putih. Akan tetapi tatkala hikmah yang lain itu lebih besar lagi, apa hikmahnya? Yaitu mencegah fitnah. Tatkala Allah Ta'ala sendiri sudah menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa ila akhirih itu. Memang dijadikan indah di dalam jiwa manusia, yaitu kecintaan dan kesukaan kepada wanita. Maka memang selalu akan condong. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau, dalam kitab An-Nawraniyah, bahwasanya kecondongan laki-laki kepada perempuan itu bagaikan kecondongan api kepada kayu bakar. Jadi akan cepat sekali. Tatkala ini menimbulkan fitnah yang besar, maka hikmah ini mengalahkan hikmah yang itu. Untuk wanita disuruh memakai yang gelap-gelap, tidak wajib hitam, tapi yang penting warnanya itu gelap, tidak menarik perhatian, tidak menyebabkan orang jadi tergoda dan seterusnya. Ini hikmah yang lain. Dan hikmah ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hikmah yang pertama. Bukankah hikmah memakai pakaian putih adalah untuk mendatangkan kesucian? Nah, sekarang untuk haknya wanita, justru kesucian itu akan lebih mudah didapatkan dengan pakaian yang gelap. Kesucian jiwa untuk dia sendiri dan kesucian jiwa untuk lawan jenisnya. Makanya hikmah ini dari satu sisi nampak bertentangan, namun tatkala diteliti, dia sesuai dengan hikmah yang lebih mendalam. Satu sama lain itu justru saling mendukung. Dan memang syariat itu tidak akan saling bertentangan, justru itu akan saling mendukung tatkala diteliti lebih mendalam. Kembali kepada pembahasan hadis tadi, wa atyab, yaitu lebih bagus. Apa makna lebih bagus di sini? Dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala, yaitu secara fisikal dan juga secara keagamaan memang lebih bagus secara syar'i. Jadi secara tabiat pakaian yang putih itu memang lebih bagus. Lebih menimbulkan ketenangan, lebih juga menimbulkan keagungan, lebih menimbulkan penghormatan karena pakaiannya putih dan netral. Terutama kalau masa-masa campaign itu ya. Kalau di Indonesia kan ganas-ganas itu seringkali dulu di masa-masa campaign, boleh menghancurkan orang, boleh membunuh orang, membakar orang. Kenapa? Karena warnanya warna partai yang dibenci. Tapi kalau sekedar bajunya baju putih, ini netral, golongan putih, nggak diapa-apakan. Ini sekitar sisi kecil aja, menunjukkan bahwasanya memang ini lebih netral, lebih baik. Dan juga dari sisi keagamaan, hikmahnya telah disebutkan tadi. Kemudian wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalam pakaian putih tadi orang-orang mati dari kalian. Baik. Ini mengisyaratkan sebagaimana di kehidupan sehari-hari itu kita disunahkan memakai yang putih demi kesucian dan juga demi kebaikan. Demikian pula orang yang menghadap Allah disunahkan untuk pada keadaan yang paling bersih dan paling bagus. Makanya disunahkan dengan pakaian putih. Tapi boleh bagi yang tidak mampu maka memakai warna-warna yang lain. Tanpa perlu memakai jenis kain yang mewah. Karena akan datang insya Allah kalau umur kita panjang, tatkala membahas ahkamul janaiz dalam kitab ini, Kitabul Janaiz dalam Riyadhus Shalihin itu membahas tentang ada dalil yang lain yang melarang kita bermegah-megah di dalam masalah pakaian untuk orang yang mati, karena akan segera reput sebentar lagi. Yang menyebabkan dia kekal justru adalah amalannya. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadisul khamis wal 20 ba'da 825. Wa anil Bara radhiyallahu an, Al-Bara bin Azib Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini badannya pertengahan. Marbu' yang lain
apa itu mengatakan murabba, tidak masalah. Boleh sulasi, boleh rubai dalam pembahasan sorofnya. Maksudnya pertengahan, yaitu tidak tinggi yang ekstrim dan tidak juga pendek yang ekstrim, pertengahan. Wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra. Afwan, sebentar. Dalam keadaan saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hullah. Hullah adalah pasangan pakaian atas dan bawah. Seringkali hullah untuk tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tradisi Nabi adalah tradisi yang Allah pilih, tetap lebih baik daripada tradisi kufar ataupun tradisi orang-orang ajam. Yaitu yang namanya hullah, pakaian atas itu adalah berupa rida, yaitu selendang. Yang bawah adalah kain pelikat, yaitu kain sarung itu. Dikatakan di sini hullatin hamra, yaitu pasangan pakaian yang berwarna merah. Dijelaskan oleh para pensyarah semuanya menunjukkan boleh memakai warna yang selain putih. Bahkan di sini Nabi mencontohkan memakai pakaian merah. Apakah Nabi menyengaja membeli yang merah? Wallahu alam, tidak disebutkan. Hanya saja Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan kebiasaan Nabi dalam masalah pakaian adalah memakai apa yang dimudahkan. Mungkin ada yang memberikan hadiah, atau mungkin memang beliau sengaja beli dan ternyata itulah yang sudah dicuci, ya beliau pakai, tidak memberat-beratkan diri memakai sesuatu yang belum siap misalkan dan sebagainya. Baik, sekarang warna merah yang seperti apa? Ini riwayat banyak sekali. Telah dikumpulkan dalam suatu risalah khusus oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri Habibullah. Kesimpulannya adalah bahwasanya hukumnya adalah makruh. Tatkala ada larangan memakai pakaian merah, banyak sekali larangan itu. Tetapi rata-rata hadisnya dhaif, ada yang sahih. Tapi kesimpulannya dengan dalil-dalil yang lain, ini hukumnya adalah makruh. Terutama merahnya adalah merah darah, itu makruh. Adapun kalau bukan merah darah, maka dia boleh. Demikian pula kalau merahnya adalah hamra yamaniyah, yaitu merah yang bergaris, bukan betul-betul satu warna tapi ada garis-garisnya, maka itu boleh, tidak masalah. Buktinya Nabi sekarang memakai pakaian warna merah. Mungkin ya, itu makruh kata Syekh Abu Amr, untuk menggabungkan antara riwayat yang menunjukkan larangan dan riwayat yang mana Nabi melakukan itu, berarti hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Kalau semakin banyak tonnya, istilahnya ada garis-garis, tidak mutlak warna merah darah, maka semakin berkurang kemakruhannya. Bahkan menjadi boleh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sekarang ini dan dalam hadis yang berikutnya itu. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Belum pernah saya melihat sesuatu yang lebih bagus dari beliau sama sekali. Ya, tatkala beliau yang kulitnya putih dengan badan yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan seterusnya, memang wajahnya adalah wajah yang tampan. Beliau memakai pakaian merah seperti itu. Kata Al-Bara bin Azib, belum pernah saya melihat orang yang lebih indah daripada beliau. Qattu mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin, yaitu sebagai taukidun nafi, sama sekali. Baik, ini adalah pujian dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan itu di hadapan orang-orang, dan Nabi tahu amalan beliau akan diteladani. Tatkala beliau menunjukkan itu, tahulah kita memakai merah itu tidak sampai haram. Baik, sebagaimana dalam pembahasan minum sambil berdiri kemarin itu. Ilahuna wallahu a'lam.